Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita masuk ke bagian 2 dari interpretasi urinalisis dalam materi urinalisis dan cairan tubuh. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Materi bagian kedua ini memang spesial untuk pembelajaran secara online bagi siswa-siswi SMK TLM dan mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM. Mari kita simak bagian kedua dari interpretasi urinalisis. Kali ini fokus ke tes Regenstrief. Nah, pemeriksaan urinalisis secara Regenstrief ini maksudnya apa? Pertama, penilaian semi kuantitatif dengan melihat skala warna pada area tes yang dibaca dengan alat fotometer reflektan. Jadi warna tadi merefleksi atau memantulkan cahaya yang diberikan. Jadi nanti akan terlihat berapa yang dipantulkan, berapa yang diserap. Penilaian secara visual dengan membandingkan deret warna pada botol strip tersebut. Ini visual bila tidak memiliki alat pengukur readernya atau reflektannya, alat untuk strip kita baca. Pakai manual saja. Sampel sebaiknya urin pagi tanpa pengawet dan tidak perlu disentrifuse. Karena memang yang diinginkan urin tadi harusnya dihomogenkan sebelum diperiksa. Jadi agar tersuspensi di dalamnya kekeruhan-kekeruhan, sel-sel darah, sel-sel leukosit dan lain-lainnya homogen merata. Sehingga mudah ditangkap oleh strip apabila nanti mungkin bloodnya positif atau leukosit esterasenya positif. Nah, lalu kita karena tadi masalah regen-regen di situ di dipstick ini macam-macam. Jadi istilahnya regen dipstick atau strip atau menggunakan strip bantalan atau multistick itu sama saja. Ini regen-regennya mulai dari stripnya itu 1 tes, 2 tes, 3 tes, 5 tes, bahkan yang paling lengkap adalah 10 tes atau 11 tes pemeriksaannya. Oke, kita lanjut cara pemeriksaan Regenstrief. Nah, ini teman-teman bisa membaca kita satu persatu. Pertama dari gambar kita bisa melihat, celupkan Regenstrief ke tabung berisi sampel urin sampai membasahi permukaan. Nah, kalau urinnya cukup tinggi volumenya, stripnya cuma 3, langsung saja celupkan tanpa menggunakan tabung reaksi. Kemudian hapus sisa urin dengan menyentuhkan satu sisi Regenstrief ke permukaan tisu. Jadi siapkan tisu ya, tiriskan maksudnya ini bahasa halusnya. Letakkan Regenstrief pada alat reader apabila kita ingin membaca. Tapi bisa juga membaca manual langsung dengan membandingkan dengan deret warna pada botol. Nah, ini alat reader stick urin. Nah, sama seperti yang gambar sebelumnya, ini ada macam-macam. Ini alat readernya. Di situ juga ada diletakkan refraktometer untuk menerang BJ urin. Nilai rujukan tes Regenstrief. Parameter tes Regenstrief bervariasi. Nah, 10 tes. Ini 10 parameter biasanya. Pertama, parameternya berat jenis atau BJ. Ini menunjukkan konsentrasi ion pada urin. Di nilai rujukannya 10, 10, ya kan? Sampai dengan 1020. Jadi itu idealnya ya. Kemudian yang kedua, pH teman-teman. pH urin segar itu umumnya 5 sampai 6,9. Sementara nilai rujukannya pH-nya 4,5 sampai dengan 8. Ini yang masih bisa ditoleransi oleh tubuh untuk pH fisiologis masih ya, walaupun pH biasanya kisarannya tidak jauh dari 6 dan 7. Kemudian kita pindah ke nomor 3, leukosit esterase. Nah, ini leukosit strip yang paling ujung nih. Nilai rujukannya negatif, sementara nitrit ini bakteri penyebab ISK, umumnya mengubah nitrat menjadi nitrit, lalu muncullah nitrit. Berarti di sini
indikator adanya infeksi bakteri penyebab infeksi saluran kemih itu adalah nitrit. Nilai rujukannya sebenarnya normalnya adalah negatif. Kemudian nomor 5, protein. Tes ini hanya sensitif untuk albumin. Nilai rujukannya negatif. Jadi pada prinsipnya negatif secara fisiologis. Nomor 6, glukosa. Kehadiran glukosa dalam urin ini terkait dengan glukosuria akibat diabetes mellitus. Nilai rujukannya normalnya adalah negatif. Nah, nomor selanjutnya nomor 7, keton. Benda keton dalam urin itu dalam bentuk apa? Aseton, ya kan? Asam asetoasetat dan asam beta hidroksibutirat. Ini adalah hasil dari perombakan asam lemak rantai panjang dipotong-potong sehingga terpotong menjadi bentuk-bentuk yang kecil seperti ini, yang pendek rantainya. Nilai rujukannya negatif dalam kondisi normal. Urobilinogen, nilai rujukan negatif atau kurang dari 1 mg per dr. Jadi ada ditemukan urobilinogen tapi normal. Nanti kalau misalnya meningkat atau sangat meningkat, ini yang abnormal. Lanjut kita ke nomor 9, yaitu bilirubin. Pigmen empedu atau pigmen dari dibuat oleh hati berasal dari pemecahan eritrosit dari hemoglobin. Ini akan ditemukan urin dalam kondisi abnormal, misalnya infeksi virus hepatitis A misalnya. Nah, untuk nilai rujukannya negatif. Nah, lanjut kita ke nomor 10 yang terakhir, hemoglobin atau eritrosit atau RBC. Ini adalah nilai rujukannya negatif. Mungkin akan ditemukan di dua jenis, dalam bentuk hemoglobin bebas atau dalam bentuk sel eritrosit. Nah, kita masuk ke interpretasi. Dalam interpretasi ini kita bisa melihat sensitivitasnya dari uji, spesifisitas uji, prinsip kerja dan sumber kesalahan, dan yang keempat korelasi dengan klinis. Ini penting ya teman-teman. Nah, kita pindah. Spesifisitas analitik regen carik celup. Nah, kita bisa melihat di tabel ini ada nomor, ada parameter, ada sensitivitas, ada rank. Nomor 1, glukosa. Itu 50 mg per dl atau 3 mmol per liter. Ranknya 50 sampai 1000 mg per dl atau 3 sampai 60 mmol per dl. Sementara yang nomor 2, protein 15 mg per dl atau 0,15 gram per liter. Ranknya 15 sampai 1000 mg per dl, 0,15 sampai dengan 10 gram per liter. Nomor 3, bilirubin. Itu 0,5 mg per dl atau 8,5 mikromol per liter. Untuk ranknya 0,5 sampai dengan 6 mg per dl, 8,5 sampai dengan 100 mikromol per liter. Untuk yang nomor 4, urobilinogen. Sensitivitasnya 2 mg per dl atau 35 mikromol per liter. Kemudian ranknya 2 sampai 8 mg per dl atau 35 sampai 150 mikromol per liter. Ini untuk ujinya kan, kemampuan ranknya. Kemudian nomor 5, pH 1,0 unit, 5 sampai 9 pH-nya yang bisa dia capai. Ranknya 5 sampai 9. Kemudian nomor 6, berat jenis 1000, ini Aquades sampai dengan 1030. Ranknya 1000 sampai 1030. Jadi batas kemampuannya di situ sensitivitasnya. Sementara untuk darah itu HB-nya yang bisa dideteksi 0,06 mg per dl, yang kecil sekali. 20 eritrosit per mikroliter kemungkinan ditemukan nanti bila positif. Untuk ranknya hemoglobin 0,06 sampai dengan 1 mg per dl. Sementara untuk keton itu asam asetoasetat 5 mg per dl, 0,5 mmol per liter. Sementara ranknya 5 sampai 150 mg per dl atau 0,5 sampai 15 mmol per liter. Nah, untuk nomor 9, nitrit 0,08 mg per dl, ini sensitivitasnya, ranknya 0,08 mg per dl, sama. Nah, yang terakhir untuk leukosit
25 leukosit per mikroliter. Nah, sama ranknya juga 25 leukosit per mikroliter. Oke, kita pindah lagi ke spesifisitas analitik regen cari celup. Nah, spesifisitasnya, dia mendeteksinya yang kemana yang dia mampu. Kalau glukosa, dia spesifisitasnya pada beta D-glukosa. Bila ada di dalam itu beta D-glukosa, dia akan beri positif. Protein, albumin, spesial ini ke albumin. Bilirubin, dia hanya ke bilirubin direct. Nah, karena bilirubin ini larut dalam air. Urobilinogen itu urobilinogen di dalam urin dia mendeteksi. Sementara pH dia mendeteksi 1 unit. Ya kan? Atau pH-nya 5 sampai dengan 9. Nomor 6 berat jenis dia di 1000 sampai 1030. Ya kan, dari BJ-nya yang paling encer yang mendekati aqueous sehingga yang pekat. Untuk yang darah, dia mampu mendeteksi karena kehadiran hemoglobin dan mioglobin. Jadi dua ini ya dia mendeteksi seadanya darah. Kemudian yang nomor 8 keton, itu asam asetoasetat lebih sensitif daripada mendeteksi aseton. Nomor 9 nitrit, itu memang nitrit yang dideteksi 10 leukosit berdasarkan enzim esterase leukosit esterase. Nah, sekarang kita pindah lagi, prinsip kerja dan sumber kesalahan. Kita bisa melihat di tabel nomor 1 parameter prinsip kerja negatif palsu, positif palsu. Kita bahas dulu satu, glukosa. Di strip glukosa ini prinsip kerjanya GOD, VOD, negatif palsu pada vitamin C dan glikolisis. Positif palsu pada oksidatif, misalnya deterjen, peroksidase. Sementara protein itu non-specific binding to indikator dia. Yang kerjanya, kemudian urin berwarna dia akan memberi negatif palsu. Positif palsu pH urin di atas 9. Deterjen, substansi itu memberi warna pada urin. Obat penazopiridin. Kemudian yang nomor 3 bilirubin. Prinsip kerjanya reaksi azo dan garam diazonium. Jadi pembentukan garam azo. Negatif palsu pada vitamin C, nitrit yang meningkat, paparan cahaya. Sementara positif palsu, urin berwarna, juga klorpromasin. Ini obat jiwa. Kemudian yang nomor 4 urobilinogen. Itu prinsip kerjanya reaksi Ehrlich. Kemudian negatif palsunya pada paparan cahaya, formaldehid dan paparan cahaya. Kemudian positif palsu sulfonamid, urin berwarna dan porfobilinogen. Prinsip kerja dan sumber kesalahan, lanjut lagi kita pH yang nomor 4. Itu parameternya untuk prinsip kerjanya 2 indikator methyl red dan bromthymol blue. 2 ini yang mati bereaksi. Kemudian negatif palsu penurunan pada formaldehid. Prinsip palsu tidak ada. Nomor 5 berat jenis atau BJ. Ion dalam urin bereaksi dengan polielektrolit. Ini BJ pada prinsipnya kita bahas sebelumnya di multistik. Negatif palsu itu urin alkali, pH-nya di atas dari 6,5. Kemudian positif palsu, protein di atas 1 gram per liter, ketonuria dan asam laktat. Ini menyebabkan BJ-nya mengalami positif palsu. Kemudian nomor 6, eritrosit. Ini prinsip kerjanya adalah pseudoperoksidase. Ada peroksidase, yang peroksidase palsu. Nitrit meningkat, BJ meningkat, formaldehid ini menyebabkan negatif palsu nanti. Sementara positif palsu itu disebabkan oleh bakteri oksidatif, deterjen, kontaminasi menstruasi pada wanita dewasa. Kemudian nomor 7 keton. Prinsip kerjanya reaksi Rotera. Ini negatif palsu. Penyimpanannya tidak sesuai standar sehingga volatilisasi bakteri. Kemudian positif palsu,
sulfhidril bebas, captopril, N-asetilcysteine. Ini yang menyebabkan positif palsu. Kemudian lanjut lagi, selanjutnya yang nomor selanjutnya. Nah, nomor 9. Ya kan? Nah, lanjut. Leukosit. Aktivitas esterase leukosit. Ya, glukosa negatif palsu di glukosa di atas 3 gram per liter. Protein di atas 5 gram per liter. BJ meningkat, cefalosporin dan gentamisin. Sementara positif palsu itu ada pada urin berwarna, fenazopiridin, kontaminasi discharge pada vagina. Kemudian untuk yang nomor 10, nitrit itu berdasarkan reaksi azo, ya kan? Azo warna kan negatif palsunya konsumsi sayur sedikit sehingga tidak ada pembentukan nitrat dari nitrit. Inkubasi di VO terlalu lama, terlalu sedikit. Kemudian vitamin C juga berpengaruh, bakteri gram positif. Positif palsu itu pada urin berwarna atau kontaminasi bakteri. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan penomorannya meloncat ini dari 7 ke 9 langsung. Sebenarnya kesalahan di penomoran sebelumnya. Oke, habis kita membahas mengenai di multistik atau dipstick. Kita pindah protein urin secara manual. Secara manual yang mana bahasannya tentang jumlah protein kuantitatif. Yang pertama yaitu kita lihat di sini cara esbah. Kita mengukur cara metode esbah, urin esbah dengan bantuan alat albuminometer esbah. Sampel urinnya kita periksa dengan sampel urin 24 jam atau 12 jam. Hasil dibaca setelah 18 sampai 24 jam, ya kan? Hasil dibaca ini cukup lama ya kan, semalaman. Nilai rujukan kurang dari 0,5 gram per liter. Urin positif 2 hingga positif 4 sebaiknya diencerkan dulu ya. Dan penambahan asam asetat agar urin bereaksi asam. Oke, lanjut lagi kita pindah ke cara kerjanya. Cara kerja tes protein kuantitatif cara esbah. Nah, ini cara kerjanya. Urin harus bereaksi asam, jika perlu ditambah asam asetat glasial. Ini asam asetat glasial, asam asetat yang pekat. Isi tabung esbah dengan sampel sampai garis bertanda U. Karena berarti U itu berarti urin. Tambahkan regen esbah pada sampel hingga garis bertanda R. Berarti kan R itu reagen. Sumbat tabung lalu bolak-balikan tabung 12 kali, jangan dikocok. Jadi bolak-balik, jangan dikocok. Letakkan tabung dalam posisi tegak dan biarkan 18 sampai 24 jam. Dia akan ada tempatnya kan, tempat tabung albumeter Dr. Esbah ini ada, dia dimasukkan dalam tabungnya. Tinggi keruhan dibaca dan dinyatakan dalam gram protein per liter urin. Nah, ini untuk esbah. Sekarang kita pindah ke protein Benz John. Nah, cara Osgood. Jadi kalau ada pertanyaan protein Benz John diperiksa dengan metode apa? Osgood. Protein Benz John ini merupakan imunoglobulin monoklonal dalam urin. Nah, jika berlebihan dalam serum tidak diabsorpsi glomerulus sehingga protein ini akan dilepaskan dan masuk di dalam urin. Jadi glomerulus tidak mengambil. Hasil positif pada multiple myeloma, amyloidosis, sindrom Fanconi, makroglobulinemia Waldenstrom. Jadi teman-teman bisa melihatnya penyakit-penyakit ini di internet. Mulai dari multiple myeloma, myeloma bergelombang atau myeloma ganda maksudnya bergelombang. Amyloidosis, sindrom Fanconi dan makroglobulinemia dan Waldenstrom. Nah, sebelum dilakukan tes protein Benz John, ini sebelum melakukan uji ini,
Sebaiknya dilakukan tes protein dengan asam sulfosalisilat. Jika tes dengan asam sulfosalisilat negatif, protein Benz John pasti tidak ada. Nah, kita tahu protein Benz John ini prinsip kerjanya apabila di urin itu dipanaskan dengan asam asetat kan, bila suhunya itu naik di sekitar 40-50-an bentuk keruhan, tapi bila dipanaskan hingga naik suhunya ke 70 hilang. Tapi bila didinginkan nanti dia muncul lagi. Ini adalah protein Benz John. Nah, itu saja teman-teman. Materi kita selesai. Bagian kedua, interpretasi urinalisis. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bertambah ilmunya bagi teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton di channel saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lab pamit. Bye.